Aku buka dulu ya. Oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Makasih sudah datang di Zeno Center for Logic and Metaphysics. Kali ini kita akan memulai salah satu agenda kita, yaitu Naik Club Analytics, di mana kita akan meninjau teks-teks filsafat dan buku. Pada malam ini kita akan berusaha meninjau salah satu tulisan yang ditulis oleh Huprice yang berjudul Metaphysics After Carnap, yang akan dibahas oleh Kak Susiawan Permadi. Sedikit latar belakang, ini menekuni logika dan semantik. Dia cukup expert di mengenai semantik Kripkean, dislok dan seorang Kripkean. Mungkin gak usah berpanjang lebar, langsung saya lanjut ke Kak Susi untuk memulai presentasinya pada malam hari ini. Terima kasih. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Kelihatan kan PPT-nya ya? Halo Mas Indu, kelihatan kan PPT-nya? Ke Zoom ini, Mas. Ke Zoom? Iya. Oh iya. Yang lain kelihatan. Kelihatan nggak PPT-nya, Mas Indu? Kelihatan. Lanjut. Ya, kali ini, halo selamat malam semuanya. Saya Sosiawan Permadi. Kali ini kita akan membahas artikel dari Huprice dari tahun 2007 mengenai metafisika. Jadi di sini Huprice menjelaskan di dekade 50-an antara Carnap dan Willard van Orman Quine. Oke, langsung aja ya. Salah satu proyek besar dalam hidup Carnap yang tak terselesaikan adalah membunuh metafisika. Klaim metafisika hanya proposisi kosong yang tak dapat divalidasi nilai kebenarannya. Sepanjang hidupnya, ia menerbitkan puluhan artikel untuk mendukung argumen tersebut. Namun kini dia telah tiada dan seakan memberikan dari tengah pada nisan Carnap, metafisika di abad ke-21 sukses menjadi diskursus sentral dalam filsafat. Bahkan dalam filsafat analitik, benteng yang dibangun Carnap untuk melawan segala ketidakmasukakalan kini berada di bawah bayang-bayang metafisika. Lalu apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Jika dapat bangkit dan berbicara, untuk Carnap mungkin melihat kekalahan ini salah satunya disebabkan kontemporer sangat bergantung pada welas asih metafisika. Quine dipandang dalam artikelnya On What There Is menegasikan semua argumen Carnap dalam artikel Carnap, Empiricism, Semantic, and Ontology, dan berhasil menyelamatkan metafisika dari genggaman lingkaran Wina. Tetapi apakah semua hal itu benar terjadi atau semua tindakan gagah berani yang diatributkan kepada Tos? Nah, perdebatan apa yang terjadi antara Carnap dan Quine? Carnap dalam Empiricism, Semantic, and Ontology menjelaskan gagasan kerangka linguistik yang merupakan himpunan peraturan penggunaan terma dan predikat. Menurutnya, ada dua jenis kerangka linguistik, yaitu internal dan eksternal. Kerangka linguistik internal adalah bentuk ujaran yang terikat pada hukum logika dan memiliki nilai kebenaran yang jelas. Sebenarnya di sini nggak cuma hukum logika semata ya, tapi lebih kepada
kerangka linguistik yang jelas bisa mengatributkan nilai kebenarannya pada argumentasi ilmiah, misalnya pembuktian ilmiah yang berkoresponden ataupun hukum logika. Sedangkan kerangka eksternal, kerangka linguistik eksternal yang menyatakan atau mempertanyakan kerangka itu sendiri. Klaim metafisika sering dimasukkan sebagai kerangka eksternal, yang menurut Carnap adalah mempertanyakan keberadaan suatu objek misalnya, merupakan pertanyaan internal karena dapat dijelaskan secara ilmiah atau koresponden. Menurut Carnap, pertanyaan eksternal yang sah lebih kepada pertanyaan pragmatik terhadap kerangka linguistik. Nah, argumen Carnap menjurus pada distingsi use mention atau penggunaan penyebutan. Eksternal merupakan pertanyaan terhadap suatu terma bahasa dan bukan kepada objeknya, yaitu masalah mention di sini ya. Ini Yu juga melihat Carnap sebagai seorang pluralis bahasa karena adanya kerangka linguistik yang karena banyak beragam kerangka linguistik yang ada. Melihat kebenaran pada suatu klaim bergantung pada kerangka linguistik tertentu dan dimungkinkan untuk salah pada kerangka linguistik lainnya. Dan aspek deflanasiori dari Carnap, di mana nilai kebenaran berada dalam kerangka linguistik, bukan berada di luarnya. Quine secara tegas menolak gagasan kerangka linguistik Carnap karena mengandaikan distingsi analitik sintetik. Quine memandang semua klaim filsafat selalu mempertanyakan penggunaan bahasa yang bersifat analitik. Misalnya kayak pernyataan apakah Bachelor Duda itu pria yang belum menikah. Nah, itu menurut Carnap yang bersifat analitik. Dan distingsi yang dilakukan oleh Carnap dalam hal ini itu selalu terjebur kepada distingsi kerangka linguistik yang dilakukan oleh Carnap itu selalu terjebur ke yang ditolak oleh Quine sendiri. Menurut Quine, semua klaim filsafat selalu mempertanyakan penggunaan bahasa yang bersifat analitik. Pendapat klaim filsafat berada pada kerangka linguistik internal karena harus memiliki nilai kebenaran. Jadi klaim-klaim yang dibuat oleh metafisika tentang apa itu objek material itu menurut Carnap bisa diletakkan di kerangka linguistik internal yang harus memiliki nilai kebenaran. Nah, di sini Quine menjawab hal itu dengan memberikan pertanyaan yang cukup membingungkan. For distinction between analytic and synthetic, there is no basis at all remain for the contrast which Carnap urged between ontological statements. Empirical statement that Carnap wants to disallow and empirical statements of existence. Ontological question then end up on a par with question of natural science. Nah, dengan ontologis menjadi setara dengan pernyataan sains jika merupakan namun pada kesempatan lain Quine menyetujui gagasan kerangka linguistik pada hipotesis ilmiah yang dipandang nilai kebenarannya terikat pada model ilmiah tertentu. Jadi, misalnya pada contoh hipotesis ilmiah yang benar pada kerangka sosiologis misalnya, itu kan belum tentu benar pada kerangka antropologis. Nah, Quine melihat adanya hipotesis ilmiah seperti itu yang memiliki nilai kebenaran berbeda di kerangka linguistik lainnya. Nah, pernyataan ini mengesankan Quine tidak keberatan bahwa pertanyaan ontologis setara dengan pertanyaan sains selama berada di dalam kerangka yang memiliki nilai pragmatis, memiliki fungsi terhadap dalam hal ini perkembangan ilmu.
Quine juga menantang asumsi pluralisme kerangka linguistik karena dapat menimbulkan kesalahan kategoris. Kerangka linguistik yang berbeda menurut Quine tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan trivialisasi penggunaan kuantifikasi eksistensial pada kerangka kategori yang berbeda. Penggunaan kuantifikasi sebagai penunjuk eksistensial kuantifikasi untuk membedakan sesuatu dari semua, misalnya suatu kucing A terhadap semua kucing lainnya, itu jika menggunakan pluralisme kerangka linguistik yang diajukan oleh Carnap akan menimbulkan kesalahan kategoris karena menurut dia jadi kesalahpahaman makna di dalamnya. Jadi sebagai contoh misalnya ada pernyataan mengenai keberadaan Tuhan dan ada pernyataan mengenai keberadaan kunci. Kan itu dua hal sama-sama menyatakan keberadaan. Yang satu tapi menyatakan keberadaan sebagai eksistensi, yang satu sebagai lokasi. Orang yang mempertanyakan keberadaan kan kunci saya di mana, tapi sedangkan orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan itu mempertanyakan eksistensi dari Tuhan. Nah di situ Quine melihat ada ada kesalahan. Hume menganggap kritik Quine tidak mengubah asumsi Carnap secara substansial di sini. Karena Carnap dalam artikelnya menyadari potensi kesalahan kategoris. Ini terbatas pada tingkat sintaksis mata, yaitu bagaimana kalimat itu dibentuk dan tidak berdampak secara fungsional. Karena nyatanya saat saya menyebutkan misalnya sebagai contoh yang tadi antara keberadaan Tuhan dan keberadaan kunci, orang tahu persis kalau keberadaan yang saya maksud dalam Tuhan dan kalimat yang melibatkan kunci itu dua hal yang memiliki makna yang berbeda sama sekali. Fungsional menurut Carnap. Pada perdebatan lain, Gilbert Riley coba untuk mempertahankan posisi pluralisme Carnap. Riley berpendapat kesalahan kategoris hanya dapat terjadi pada wilayah sintaksis dan bukan pada pemaknaan, seperti yang dijelaskan oleh Carnap. Menilai hal ini dapat diatasi dengan membedakan ujaran keyakinan dan ujaran yang ada. Jadi Riley membedakan antara saya yakin bahwa meja itu terbuat dari kayu dengan meja itu terbuat dari kayu, itu menurut Riley dua hal yang berbeda. Nah, ujaran keyakinan itu menjelaskan konsep dan memiliki fungsi eksplanatoris. Sedangkan ujaran yang ada, meja terbuat dari kayu, namanya misalnya, menjelaskan benda aktual yang memiliki nilai kebenaran. Nah, Quine menolak argumen Riley karena distingsi tersebut justru menghilangkan aspek pragmatis dari nilai kebenaran. Quine melihat poin utama dari pragmatisme dan pandangan deflanasi ini itu terletak pada penjelasan sederhana terhadap kebenaran. Kebenaran tidak membutuhkan kalimat-kalimat tambahan jelas eksplanatoris untuk menjelaskan kebenaran. Jadi bahwa salju itu putih, sudah. Kalau salju itu putih itu benar, ya sudah benar. Tapi dengan menambahkan eksplanatoris dalam ujaran keyakinan misalnya, jadi harus dijelaskan. Saya yakin bahwa salju putih itu benar. Nah, menurut Quine ini malah salah. Quine menolak argumentasi Riley karena distingsi tersebut menghilangkan aspek pragmatis dan kebenaran. Pasti memiliki fungsi yang jelas. Ujaran benar pasti memiliki fungsi yang jelas. Di sini saya perlu tekankan. Membicarakan keyakinan atas sesuatu hanya menjelaskan relasi antara objek dan diskursus. Tapi lalu perdebatan antara Riley dan Quine ini berakhir dengan konklusi yang tidak cukup jelas pada tahun itu. Oke, selanjutnya. Nah, Hugh Price melihat akhirnya terjadi misinterpretasi terhadap ontologi Quine karena Hugh Price di sini melihat sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan terhadap argumentasi memiliki fungsi yang jelas itu juga dipercayai oleh Carnap. Jadi
Misinterpretasi ontologi Quine ini berdampak pada kebangkitan metafisika, yang sebenarnya Quine sendiri tidak berkata seperti itu. Nah, kritik Quine atas Carnap akan memperkuat posisi metafisika dalam filsafat. Hugh Price berpendapat bahwa terjadi misinterpretasi terhadap Quine yang mengesankan bahwa metafisika tradisional berhasil dipertahankan. Terjadi sebaliknya. Pada perdebatan realisme entitas matematis, argumen indispensability dijadikan senjata utama dalam menjelaskan aspek ontologis dari eksistensi entitas matematis. Di sini Hugh melihat Quine menggunakan argumen indispensability bukan untuk menjelaskan eksistensi entitas matematis, tapi untuk menjelaskan kuantifikasi terhadap entitas matematis. Eksistensi entitas matematis bergantung praktek ilmiah yang memiliki nilai pragmatis lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Jadi dibayangkan di sini Hugh menganggap bahwa Quine sendiri menggunakan indispensability itu untuk, bayangkan ada beberapa kerangka dalam matematika. Nah, ada satu kerangka yang secara pragmatis itu memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, bisa menjelaskan A, bisa menjelaskan B, bisa menjelaskan C. Nah, indispensability itu digunakan oleh Quine untuk menentukan kerangka tersebut. Jadi untuk mengkuantifikasi pada entitas matematis, bukan untuk menjelaskan eksistensinya. Di sini terlihat bahwa Quine tidak membedakan komitmen ontologis karena metafisika dapat dipahami secara pragmatis menurut Quine. Kembali ke kembali ke kritiknya terhadap Gilbert Rayleigh di sini, bahwa ujaran yang benar pasti memiliki fungsi yang jelas. Dan di situ Quine melihat bahwa klaim ontologis itu dapat dipahami secara pragmatis. Dikatakan perdebatan metafisik berada di dalam kerangka linguistik dari sains. Nah, ini makin mengukuhkan bahwa sebenarnya Quine sendiri, mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja, itu malah memperkuat argumen dari Carnap. Dia kritik. Selanjutnya, argumen indispensability juga digunakan oleh David Lewis dalam modal realismenya. Lewis berargumen penggunaan realisme modal dalam analisis filsafat sama seperti penggunaan himpunan dalam matematika. Di sini Lewis melihat analisis terhadap realitas menggunakan modal realisme itu sama seperti analisis terhadap fenomena matematis menggunakan himpunan, sets dalam hal ini himpunan. Jadi dilakukan karena memiliki nilai pragmatis yang besar. Penggunaan argumen indispensability dalam menjelaskan posisi metafisika tidak dapat dibenarkan dalam pragmatisme dan deflasionisme metafisika karena membutuhkan penjelasan eksplanatoris kenapa itu berguna. Nah, menanggapi ancaman ini dengan menciptakan posisi metafisika lain, yaitu fiksionalisme. Secara umum, di sini fiksionalisme sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan kuasi realisme tentang bahwa ada yang real tapi masih abu-abu. Tapi yang membedakannya adalah fiksionalisme memiliki kuantifikasi dua tingkat, yaitu dua tingkat untuk menjelaskan fiksi, entitas modal fiksi. Kualifikasi yang dimaksud dilakukan untuk menegaskan eksistensi modal. Hume menganggap penambahan kualifikasi ini justru menghilangkan aspek deflasionalis dari realisme yang menyebabkannya jatuh pada lubang kritik Quine bahwa butuh eksplanasi untuk butuh penjelasan untuk menjelaskan kebenaran. Quine menolak semua itu. Ujaran yang benar pasti berfungsi, sesingkat itu. Maka terlihat bahwa argumen Lewis pada modal realisme atau fiksionalisme tidak memberikan banyak rintangan untuk
kombinasi dari fungsional pluralisme dan deflasionalisme metafisika karena. Quine gagal memberikan metafisik yang substansial. Hume meyakini fisik saat ini masih seperti saat ditinggalkan karena tantangan yang diberikan dalam empirisism, artikelnya empirisism semantik and ontology, itu masih belum. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin Oke, langsung. Oke, terima kasih Sosi atas presentasinya. Cukup menarik ya. Karena dari presentasi ini mungkin kita bisa memperdebatkan bagaimana pembacaan Sosi terhadap Huprice mengenai skena metafisika, terutama setelah serangan dari Quine. Tapi kita juga bisa melakukan perdebatan lebih lanjut ke pembacaannya Huprice terhadap Quine, bukan hanya sekedar pembacaannya Sosi terhadap Huprice. Kayaknya langsung kita buka sesi tanya jawab aja ya. Gimana dari partisipan yang hadir pada hari ini, apa ada yang mau menanggapi atau ingin memberikan pembacaan yang berbeda? Mungkin agak secara spesifik, misalnya kritik terhadap pembacaan Ihu terhadap Quine sendiri, misalnya di One There Is, atau bagaimana? Mungkin ada yang ingin hal debatkan. Iya. Atau mungkin Sos jelasin lagi lebih lanjut aja ya soal term-term yang tadi digunakan. Kan kayaknya pasti banyak yang baru juga. Kayak misalnya deflationary itu metafisik itu apa sih? Atau argumen indispensability itu apa sih? Atau kuasi realisme, argumen kuasi realisme dalam matematika itu apa sih? Jelasin Sos. Jadi satu-satu ya. Tadi apa pertama? Iya, satu-satu aja. Yang indispensability argumen. Ya, jadi indispensability ini menganggap bahwa satu entitas matematis ini diterapkannya dalam filsafat matematika ya. Satu entitas matematis itu benar, diyakini benar jika dia tidak dapat digantikan. Jadi fungsi dalam satu kerangka jika entitas itu tidak dapat digantikan, misalnya pi dari lingkaran itu tidak dapat digantikan karena pi itu sama dengan 3,14 dalam hal ini ya. Tapi tidak dapat digantikan yang lain, maka dia itu ada, dia itu benar. Bagaimana? Kita terjemahin ke tidak terlepasan aja ya, ke tidak terpisahan maksudnya. Tidak terpisahan. Iya. Bahasa Indonesianya itu ya. Iya. Terus kuasi realisme tuh apa, Sos? Realisme itu argumentasi secara simpel ya, mungkin dalam satu kalimat, dalam klaim yang diajukan, dalam ini proposisi misalnya, itu selalu mempunyai properti yang real. Saya misalnya ya mungkin tadi masalah bachelor is unmarried man, bachelor itu apa? Bujangan itu adalah pria yang belum menikah. Nah, itu kan sebenarnya properti, itu kan bisa disebut sebagai pernyataan linguistik yang sulit berkorespondensi, yang keberadaannya di luar di realitas dalam hal ini. Itu masih dipertanyakan. Nah, si quasi realism melihat hal-hal seperti itu tuh sebagai jadi pernyataan properti yang ada dalam suatu pernyataan itu selalu real dianggap oleh quasi realism. Oke. Deflationary tadi itu apa? Sos. Deflationary itu mungkin itu pandangan paling simpel ya kalau menjelaskan. Tadi yang kayaknya saya sudah menjelaskan tentang kalau ada kalimat misalnya tadi apa? Misalnya Tversky kan menggunakan meta language dalam menjelaskan nilai kebenaran bahwa dalam kalimat salju itu putih, salju
benar salju itu putih jika dan hanya jika salju itu putih benar. Nah, itu kan ada redundansi di sana. Nah, deflasionarisme itu menolak hal itu. Dia menganggap bahwa kalimat itu benar, tidak perlu diadakan eksplanasinya terhadap kebenaran itu. Jadi salju itu putih, itu udah menyatakan kebenaran. Hanya mungkin dalam case ini hanya dibutuhkan korespondensi. Seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan dari Kak Skripsi Baik. Mungkin ini berkaitan mengenai diferensiasi antara analitik sintetik dan juga pemisahan karena mengenai pertanyaan internal dan pertanyaan dan kerangka eksternal tadi. Kira-kira bagaimana sih kita bisa melihat hubungan di antara keduanya? Kenapa Quine sendiri menganggap bahwa hubungan antara analitik sintetik yaitu sebagai variasi semantik itu juga berhubungan dengan kerangka eksternal dan internal. Kalau di sini ya kenapa diferensiasi antara kerangka eksternal dan internal ini punya hubungan dengan, dia menganggap bahwa pertanyaan mengenai kerangka eksternal dan internal ini punya hubungan dengan variasi semantik analitik sintetik. Dan tapi di posisi lain karena Quine menolak distingsi antara analitik sintetik, otomatis dia juga menolak ini kan, penolakan terhadap kerangka pertanyaan eksternal tadi. Gimana tuh hubungan itu? Nah iya. Kenapa Quine bisa ngeliat itu? Itu benar sebenarnya tadi yang kamu jelasin itu cukup padan. Jadi intinya dalam distingsi pertama kita ke distingsinya karena dulu ya. Karena mendistingsi ada dua penjelasan terhadap suatu pertanyaan, yaitu ada kerangka linguistik internal dan kerangka linguistik eksternal. Kerangka linguistik internal atau di dalam kerangka linguistik itu si Kanap melihat bahwa semuanya itu tuh mempertanyakan tentang apa yang sudah termaktub dalam bahasa yang mengikuti peraturan logika. Dalam hal ini nilai kebenarannya bisa dinyatakan dengan jelas, entah itu melalui logika tersebut atau korespondensi langsung di realitas. Nah, di kerangka eksternal, di kerangka linguistik eksternal itu ini masih pendefinisian masih cukup abu-abu ya, masih banyak diperdebatkan. Kerangka linguistik eksternal di sini dipandang oleh Hugh Price setidaknya terhadap Carnap itu yang membicarakan terhadap kerangka itu sendiri. Jadi apakah penggunaan bahasa kita benar, apakah metode dalam bahasa kita benar, metode induksi dalam hukum logikanya, metode induksi, deduksi, logisme, apakah itu benar? Nah itu pertanyaan eksternal. Si Quine melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kerangka internal maupun eksternal itu harus mengandaikan analisis analitik dan sintetik, bahwa jika tidak ada distingsi analitik dan sintetik, maka nilai kebenarannya tidaknya dalam kerangka linguistik internal itu tidak dapat dijelaskan. Karena sendiri memang juga secara menganggap bahwa distingsi analitik sintetik itu memang inherent, jadi tidak pernah dipermasalahkan sama dia. Nah, sedangkan si Quine itu melihat justru distingsi ini sangat aneh karena nyatanya sendiri analitik itu hanya sinonimia semata dan tidak ada nilai kebenaran yang bisa dijelaskan kecuali via korespondensi keluar. Makanya si Quine menolak kerangka linguistik, distingsi kerangka linguistik karena selalu mengandaikan distingsi terhadap pernyataan analitik dan sintetik seperti itu. Mungkin ada lagi, mungkin kurang jelas juga bisa. Bagaimana di sini ada mau ditanggapi lagi? Silakan Kak Diar. Open mic. Halo. Ya, halo. Kedengeran?
Iya, iya Mas. Apaan sih? Oke, mau tanya. Eh, ini ada dua pertanyaan masih. Pertama adalah saya kurang nangkep apa yang disebut dengan pertanyaan eksternal yang sah, lebih kepada pertanyaan pragmatik terhadap kerangka linguistik itu seperti apa ya? Nah, itu yang pertama. Eh, kalau berarti kan dalam pemahaman saya, berarti karena itu juga menolak kerangka eksternal, tapi dia yang perbolehkan itu secara pragmatik. Apakah seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, ya itu dulu sih. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi kerangka linguistik eksternal itu memang mempertanyakan tentang fungsi, tentang nilai pragmatis dari kerangka itu sendiri. Jadi kerangka yang paling sah itu mempertanyakan kerangka pragmatis, yaitu mempertanyakan hukum terhadap kerangka linguistik yang kita gunakan. Entah itu hukum logika, entah itu hukum dalam bahasanya sendiri, kan nyatanya memang ada perbedaan bahasa juga. Dan atau hukum kerangka linguistik yang dimaksud mungkin juga terhadap kerangka teoritis dalam satu sains. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya tidak mempertanyakan apa yang ada di dalam kerangka tersebut. Entah itu entitasnya, entah itu properti dari entitas, atau eksistensinya bahkan. Tapi mempertanyakan apakah kerangka itu bisa kita gunakan, apakah kerangka itu mempunyai terhadap yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Oke. Tapi bagaimana dengan misalnya penemuan-penemuan metafisika at some point mungkin tidak terlalu pragmatis ya. Itu bagaimana dengan yang seperti itu, Sos? Mungkin bisa yang kasih contoh penemuannya seperti apa yang paling terakhir, Mas? Bukan penemuan sih, sebenarnya juga ide-ide lama. Cuma kalau kita ngelihat bahkan meskipun di filsafat analitik sekarang, saya nggak tahu ya, apakah mereka masih bisa disebut analitik. Cuma kalau kita ngelihat kayak yang sekarang, orang-orang mulai membicarakan. Contohnya misalnya kayak ngomongin power, disposition misalnya, itu masih di dalam kerangka itu enggak? Kalau misalnya kita ngomongin power, disposition, kita ngomongin causation, itu apakah ngomongin pragmatik atau itu satu hal yang memang ditolak oleh karena? Kalau mempertanyakan sendiri adanya kausalitas, menurut saya itu di dalam kerangka, jadi internal. Tapi kalau mempertanyakan bagaimana bagaimana kausalitas itu membenarkan sesuatu, itu pertanyaan kerangka, pertanyaan eksternal, karena mempertanyakan kerangka dari kerangka teoritisnya. Nah, mungkin kalau karena sendiri tidak secara spesifik, saya kurang tahu sih, saya membaca karena juga tidak sebanyak itu, tapi setahu saya karena tidak secara spesifik menjelaskan bahwa kausalitas itu berada di dalam ataupun di luar. Dia menjelaskannya melalui angka dalam hal ini. Bagaimana angka itu bisa dijelaskan. Nah, kalau untuk kausalitasnya sendiri, akhirnya karena akhirnya saya kalau memandang mungkin karena seperti yang tadi, hanya selama itu mempertanyakan apakah kausalitas itu ada, apakah kausalitas itu menjelaskan apakah kausalitas itu adanya kausalitas antara satu dengan yang lainnya, itu mungkin masih dalam internal. Tapi saat menjelaskan bagaimana kausalitas itu sah digunakan dalam kerangka itu, mungkin baru jadi eksternal. Jadi masalah bagaimana pertanyaannya sih mungkin, Mas. Oke. Yang kedua, karena sebenarnya saya sangat simpatik dengan posisinya karena yang dijelaskan oleh Mas Sosi itu sangat simpatik, dan at some point itu secara intuitif, walaupun saya nggak punya buktinya, saya rasa ini jalan yang tepat. Cuma pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika dibalik? Jadi kan tadi kalau misalnya
proses dia mendapatkan jawaban sebelum dia membenarkan. Jadi sebelum dia sampai ke kausalitas untuk membenarkan sesuatu, itu didapat dari yang empiris. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Jadi kalau mereka mengambil satu kesimpulan tertentu, mereka bisa mengambil dari mereka mengambil inferensi mereka itu dari teman-teman empiris. Kemudian mereka menginfer kalau misalnya ada ini dan ini bisa at some point, apakah itu akan jawabannya juga dijawab dengan jawaban sama seperti yang Iya, Mas, itu masih di dalam kerangka linguistik. Jadi jadi kalau mempertanyakan apakah itu benar, itu masih di dalam kerangka metodenya, pertanyaan itu atau kerangka teoritis itu apakah itu sah, pertanyaan apakah itu sah, berfungsi, itu baru jadikan pertanyaan eksternal. Oke. Terakhir ini agak out of topic, tapi jadi apakah ini akhirnya nanti itu jadi jadi perselisihannya karena seperti Heidegger itu membahas tidak secara pragmatis yang sah, yang masalah kayak gitu. Iya, untuk perdebatannya dengan Heidegger ya memang cukup seru. Di sini karena melihat nothingness itu yang diajukan oleh Heidegger itu tuh salah diletakkan karena nothingness, keberadaan dari nothingness itu salah, tapi mempertanyakan apakah nothingness itu punya nilai pragmatis, fungsional dalam menjelaskan keadaan yang ada, ini berfungsi, apakah ini memberikan implikasi fungsional arah situ. Akhirnya perdebatannya walaupun cukup unik ya, karena perdebatan Carnap dan Heidegger, karena mereka sebenarnya kan juga satu masalahnya. Saya pernah baca-baca itu. Nah ya itu mungkin jadi kayak lebih mereka berdua juga tidak sepaham menjawab kritik yang gila, kritik dari masing-masing selesai, karena di akhir kedua tradisi ini memang agak sulit untuk dipertemukan. Setidaknya nih waktu itu di zaman Carnap ya, tahun 50-an itu. Oke, makasih. Terima kasih atas jawabannya dan Kak Skripsi baik atas pertanyaannya. Gimana dari partisipan yang lain, apa ada pertanyaan, tanggapan? Martin. Ya, aku mau nanya tapi campuran lah antara nanya sama komentar juga. Tadi pertama tuh soal indispensability ya, itu kan yang saya kurang bisa nangkep tuh tadi kenapa kok Hugo Price ini mempersoalkan perbedaan antara klaim tentang keberadaan objek itu dengan klaim yang sifatnya kuantifikasi, karena kalau dalam pemikirannya si Quine dalam rangka indispensability itu kan keduanya nggak berbeda ya, maksudnya kan salah satu dogma terkenalnya Quine kan bahwa to be is to be the value of about variable. Ya. Jadi tidak ada perbedaan hakiki antara menyatakan sesuatu itu ada dan menyatakan berapa jumlahnya gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa terdapat X demikian rupa sehingga X adalah P misalnya gitu, berarti kita itu sudah menyatakan keberadaannya dengan cara membilangnya kan gitu. Kalau dalam kerangkanya Quine kan.
karena Quine kan pendekatannya ekstensional itu, maksudnya ya kita merujuk ke objek, objeknya harus ya yang mana yang kita rujuk gitu. Jadi dalam arti itu kan masih dalam kerangka besar semangat empirisisnya Carnap kan sebetulnya, masih kelanjutan dari situ. Jadi yang dipersoalkan oleh Quine dengan indispensability kan sebetulnya kan ontologi dari teori kan, komitmen ontologis kita terhadap entitas yang kita sebut dalam teori. Ketika teori fisika bicara tentang elektron, sedangkan elektron itu sebetulnya tersusun oleh struktur matematis, maka kita kalau kita mau berkomitmen pada elektron, berarti kita harus juga berkomitmen pada entitas matematis yang mengisi struktur yang menjadi yang terinstansiasi di dalam realitas fisika itu. Sehingga indispensability dalam arti itu kan sesuatu yang tidak dalam ilmu-ilmu, karena ilmu-ilmu ini prediksinya begitu masuk akal, akurat gitu, dan kita mengandalkan itu, dan matematika sifatnya tidak tergantikan di dalam ilmu-ilmu itu, teori-teori itu. Sehingga kita pun harus terpaksa mengakui keberadaan dari objek ilmu-ilmu fisika itu. Nah, berarti kan pendekatannya itu kan sebetulnya yang dia bahas adalah ontologi. Jadi antara ontologi dan metafisika ya. Jadi kan diangkat bahwa terlalu yakin dengan itu, karena Quine kan sebetulnya kalau dia mau membuka eksplorasi baru dalam ontologi, ya kita bisa sepakat untuk itu. Tapi kalau untuk metafisika rasanya kan dia masih tetap seperti Carnap awal ya, Carnap yang nolak pernyataan tentang entitas modal ya, entitas yang mungkin, yang merely possible entities dan seterusnya seperti itu. Jadi ya dalam arti itu kan dia masih dalam paradigma ekstensionalnya si Carnap ini. Bahkan dalam arti tertentu Carnap itu lebih canggih daripada Quine dalam arti dia di periode akhirnya mencoba meninggalkan paradigma itu kan. Ketika dia karya terakhir itu yang mulai menggali semantik itu kan dia mulai bicara tentang dunia jamak, dunia mungkin kan, yang kemudian diprotes oleh Quine di Two Dogmas of Empiricism. Di postscriptnya yang setelah 20 tahun lebih itu dia nulis lagi postscript tentang Two Dogmas itu, yang dia menguraikan di bahwa sebetulnya Carnap itu di periode malah terjebak ke dalam. Jadi Quine itu merasa bahwa justru dia itu mengikuti Carnap yang di periode awalnya fokus konsisten di jalan ilmu empiris, tapi kok tiba-tiba di tengah-tengah berbalik ke mendalami modal logik, yang sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kan. Quine kan memparodikan banyak hal dari modal logik di esai-esainya itu, misalnya mengkritik Alexius Meinong dan segala macam diskusi tentang modality kan, bahwa itu semuanya tuh nggak bisa kriteria maknanya nggak bisa dijustifikasi seperti itu. Nah, jadi dalam arti itu kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Carnap kan masih satu jalur dengan ontologinya si Carnap ya, jalur ekstensionalisme yang justru oleh Carnap sendiri ditinggalkan di periode akhirnya gitu. Jadi dalam arti itu kan agak dan aku juga sempat baca kalau nggak salah itu kan Carnap meninggalkan aliran atau pendekatannya dia di awal di Aufbau dan seterusnya itu yang ekstensionalis, yang verifikasionis dan seterusnya itu, karena dia di Harvard itu kan Tarski kan, sempat dalam waktu beberapa tahun itu intensif berdiskusi dengan Tarski, lama-lama dia geser ke semantik gitu, fokusnya ke kajian tentang intentional logic, logika dari segi intensinya bukan ekstennya gitu. Jadi ngomong tentang makna dalam konteks berbagai dunia yang mungkin, walaupun dia istilahnya waktu itu bukan dunia yang mungkin. Jadi artinya temukan tadi yang disampaikan bahwa oleh Saussure itu bahwa ada dobrak Quine hasilkan memungkinkan suatu metafisika yang baru, dalam arti justru kalau menurut saya kan justru dia kembali ke itu, ke karena periode awal justru yang tidak memungkinkan pembicaraan tentang metafisika ya, yang dimungkinkan adalah pembicaraan tentang ontologi dan seterusnya itu. Ya tadi itu jalur ke indispensability itu arahnya ada keyakinan dia tentang komitmen ontologis tadi itu. Nah itu sih mungkin sharingnya itu aja. Oke, terima kasih Kak Martin. Kalau boleh kuringkas berarti berkaitan dengan antisipasinya karena terhadap modal logik sekarang ya dengan analisis possible world semantic. Yang kedua berkaitan dengan apakah diferensiasi antara ontologi dan metafisik, sedangkan yang
penekanan dalam pembacaan ini terkesan kalau misalnya ada pembacaan ortodoksi, kalau misalnya justru Quine yang menghidupkan metafisik, sedangkan bagi Kak Martin di sini justru penekanannya di ontologi, dan ontologi itu berkaitan dengan apa namanya argument indispensability. Kalau misalnya indispensability itu bukan, kalau di dalam pembacaan Hume Price itu justru berkaitan dengan ekstensional, berkaitan dengan kuantifikasi. Tapi kalau kata Kak Martin justru nggak ada diferensiasi antara kuantifikasi dan eksistensi mengenai entitas matematis. Gimana Sas? Mau memberikan tanggapan? Silakan Sas. Yang perihal ini aja sih, perihal apa, indispensability sih. Jadi si Hume Price ini menganggap kalau indispensability diperlakukan argumen untuk menyatakan keberadaan eksistensi dari entitas matematis, itu justru mengalihkan fokus terhadap dari teori tersebut. Tapi dengan memahami bahwa indispensability itu sebagai bentuk kuantifikasi satu entitas dalam matematis tertentu, itu mengembalikan fokusnya terhadap fungsi, terhadap pragmatismenya. Soalnya kan pada Platonis matematik Platonisme jadi agak mengawang juga, Mas. Saya melihat bahwa ada menyatakan, jadi akhirnya lebih sibuk ke arah sana dibandingkan masalah teoritis itu tuh bisa dipergunakan, apakah kerangka teoritis itu bahkan dalam hal ini benar. Fokus itu yang akhirnya menurut Hume Price itu butuh dikembalikan lagi, bahwa misinterpretasi ini sangat berpotensi untuk jadi sangat ngablu, bisa disebut jadi sangat gak jelas dalam menjelaskan satu eksistensi matematikal atau eksistensi apapun bahkan namanya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi sisanya untuk pemisahan antara pemisahan terhadap metafisika, kontribusi Quine terhadap metafisika dan ontologis, itu saya juga sebenarnya kurang menyetujui artikel ini ya, dan artikel ini secara spesifik juga menunjukkan ke Putnam ya. Karena saya melihat malah sebenarnya argumen-argumen Quine sendiri itu malah cukup detrimental terhadap asumsi ontologis, klaim-klaim ontologis. Jadi menurut saya juga mungkin memang benar ada misinterpretasi terhadap ontologinya Quine dalam hal ini. Makanya Putnam, dalam hal ini Hume Price juga mengutipnya Putnam. Tapi saya juga kurang menyetujui hal itu, Mas. Jadi saya lebih menyetujui pendapatnya Mas Martin dalam hal ini. Ya, seperti itu. Gimana Mas Martin, mau menanggapi balik? Oh enggak sih, oke. Jadi itu ya, memang yang tadi sih soal indispensability itu kan banyak yang make itu untuk konteks ini kan. Kayak misalnya ibu kita Carlina itu kan, dia dulunya kan bukan realis ya, dia realis kan justru karena dia membaca lagi indispensability itu. Sebelumnya kan dia posisinya empirisisme konstruktif, jadi Bas van Prasen kalau ada tahu. Dia tuh ya alurnya bisa dilacak ke Carnap, tapi itulah pendekatannya masih dalam kerangka empirisisme gitu. Nah, cuma kalau terus ketika dia si Ibu Carlina ini setelah membaca tentang indispensability dan seterusnya itu kemudian beralih ke realisme gitu. Itu sih. Cuma yang tadi yang menarik juga itu soal fiksionalisme. Tadi kan disebut soal David Lewis kan sama Saussure. Nah, itu kan soal fiksionalisme, apakah itu posisinya Lewis, aku nggak yakin ya. Kan dia kayaknya realis, benar-benar realis kan. Maksudnya dia justru mengkritik yang ersatz kan, ersatz realisme, jadi realisme yang seolah-olah, yaitu dengan cara mengasumsikan bahwa dunia lain yang mungkin itu hanyalah skenario atau cerita atau rekaan atau apa. Jadi fiksionalisme itu salah satu rumpun dari ersatz realisme yang dia kritik kan. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini sih klarifikasi kecil aja. Selain itu oke. Udah itu aja. Gimana Sas, mau menanggapi lagi? Ya, itu untuk fiksionalisme David Lewis
mengadakan posisi fiksionalisme itu karena waktu pertama kali modal realisme itu itu kan mendapat cukup respon yang, nah di sini dia akhirnya agak mundur sedikit agak mundur sedikit bahwa menjelaskan oke, mungkin itu gak seaktual itu, tapi nyatanya dan modal dalam realisme itu dibutuhkan satu, dan dalam premisnya akhirnya Lewis menyatakan bahwa there could have been another world. Dia akhirnya mundur ke arah sana. Jadi fiksionalisme ini sebagai bentuk terhadap respon model realism. Tapi di situ juga dia menyadari juga kalau fiksionalisme ini cukup lemah untuk dijadikan posisi sendiri. Jadi ya Lewis di sini self conscious dalam menempatkan argumennya. Ya seperti itu. Wah, ternyata fiksionalisnya Lewis cuma argumen ad hoc ya. Gimana yang lain, mau partisipan yang lain apa ada tanggapan? Atau barangkali Mas Martin mau menanggapi lagi? Saya udah dulu, yang lain aja. Gimana yang lain? Apa ada pertanyaan? Mas Gema mungkin punya sedikit klarifikasi atau koreksi terhadap indispensability dalam model tertentu. Soalnya di sini Karnap juga melihat model ilmiah ya, model yang diasumsikan science itu sebagai bentuk linguistik. Mungkin Mas Gema punya klarifikasi. Atau barangkali nih Kak Fitriadi mau nanya. Oke Mas, sorry Mas. Halo. Mau tanya. Iya, silakan Kak Rizky. Saya pembaca awam ya, jadi karena amatir, jadi mungkin pembahasannya mungkin nggak tahu ini agak terlalu mendorong ini ke ruang yang berbeda atau enggak. Cuman akses dari survei yang dibahas di artikel ini apa sih gitu dalam tarikan dua itu tadi. Kalau misalkan saya membayangkan tadi kalau misalkan soal secara pernyataan, jadi judgement gitu. Jadi kayak misalkan kalau di psikologi itu kan biasanya survei menggunakan judgement subjektif tapi pakai angka. Misalkan rasa bakso ini 1 sampai 10 itu 7 gitu misalkan. Itu kan jadi judgement gitu. Ada pernyataan penilaian berdasarkan satu digit angka yang kemudian merepresentasikan sesuatu gitu. Nah, kalau ditarik ke wilayah gitu, metodologis atau mungkin epistemologis itu letaknya si perdebatan atau kemudian point versus atau review atas teoritik ini, perdebatan teoritik ini apa sih gitu. Karena kemudian saya membayangkan kalau tadi Mas Martin bilang juga soal misalkan di fisika dan lain-lain itu kan keterjaminan ini kemudian menjadi sesuatu yang nggak punya basis gitu. Jadinya dia cuma ada di wilayah yang kemudian karena ini fungsional jadi ini dipakai gitu. Jadi padahal ketika kita membandingkan angka tadi, digit matematis tadi, keberadaan digit matematis itu bakso rasanya 7 buat saya dan buat misalkan Mas Dier itu adalah dua hal yang berbeda gitu, karena itu nanti ada ukuran subjektifnya. Dan kalau misalkan dalam ranah yang seperti itu, apakah itu bisa masuk dan kemudian didudukan dalam persoalan yang kayak gitu, atau justru itu malah keluar dari persoalan karena ini advance ya pembahasannya. Thank you. Terima kasih Mas Rifki. Berarti berkaitan dengan sikap epistemik, kepercayaan tertentu atau judgement tertentu terhadap
Kayak misalnya tadi angka tadi, apakah lantas bisa memasuki dalam wilayah perdebatan ini, terutama berkaitan dengan ya status ontologis angka itu sendiri. Gimana Sos kamu mau menanggapinya? Silakan Sos ya. Ya ini udah terlepas sama sekali dari artikelnya. Ini sudah interpretasi murni saya terhadap. Jadi kalau saya sih melihat akhirnya judgement seperti itu tetap dimungkinkan dan inherent bahkan dalam satu kerangka teoritis selama dalam ya, pandangannya Carnap, selama itu sah, selama pertanyaan masalah sah, pertanyaan masalah pragmatismenya, masalah fungsinya itu sudah oh ya itu sah, oh ya itu benar berfungsi, maka selesai. Akhirnya asumsi kita terhadap kebenaran angka tersebut pun bakal diserahkan pada masalah korespondensi, tidak di masalah yang lainnya. Bahwa ada subjektivitas dalam penelitian, ada judgement dalam penelitian, masih dimungkinkan selama jawaban dari kerangka eksternal itu sudah terjelaskan. Itu mempunyai fungsi misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Gimana Mas Rifki mau menanggapi lagi? Udah kayaknya. Nanti mungkin bisa baca lebih lanjut, cuman setidaknya nangkap secara umum dulu gitu. Oke, makasih. Ya, makasih. Baik, apa dari partisipan lain ada yang ingin menanggapi atau ada pertanyaan? Gimana Kak Fitriadi mau bertanya? Atau Bang Imanuddin gimana? Pada pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan? Mau komen lagi dong? Oke, silakan Mas Maritin. Nggak mau mengeksplorasi aja sih dari yang tadi udah disampaikan oleh Kak Sosi tentang metafisikanya pasca Carnap dan pasca Quine ya. Yang menarik itu justru kalau menurutku justru menggali metafisika pada akhir. Jadi kayak ibaratnya para pemikir lain, Wittgenstein, Marx atau apa, Carnap kan bisa kita golongkan ada Carnap muda, ada Carnap tua kan. Carnap muda itu Carnapnya eranya Aufbau, logical structure of the world dan seterusnya itu sampai dengan tahun sekitar Perang Dunia Kedua, awal Perang Dunia Kedua. Nah, periode terakhir tahun 50-an itu tuh dia beralih ke satu pendekatan yang tadi yang aku bilang lebih dekat ke semantik, lebih dekat ke masalah intensi daripada ekstensi gitu. Nah, di situ itu justru membuka banyak jalan sih sebetulnya ke arah metafisika yang justru dihabisi oleh Quine. Jadi aku agak nggak setuju dengan pembacaannya Hugh Price ya, karena kalau aku lihat justru dalam Carnap lah kita bisa menemukan metafisika sebetulnya. Kita bisa menemukan empirisisme yang radikal di Carnap awal, tapi kita juga bisa menemukan benih-benih ke metafisika analitik yang eksotis lah katakanlah begitu di Carnap akhir, karena di situ nanti kalau teman-teman pada baca bukunya David Chalmers yang tentang Constructing the World judulnya, buku terakhirnya dia lumayan tebal sih, 600-an 700 halaman gitu. Nah dia tuh mengembangkan lagi metafisikanya si Carnap periode akhir itu ketika dia sudah beralih ke dimensi intensional, jadi ngomong tentang dunia-dunia yang mungkin dan seterusnya itu. Jadi justru kalau aku ngeliat justru malah Quine itu yang mematikan tradisi metafisika, karena apalagi kalau kita ngelihat ke murid-muridnya dia ya, murid-muridnya Quine kan misalnya orang-orang yang disebut sebagai experimental philosopher gitu, yang berkembang di era 80-90-an lah, 90-an akhir. Itu kan mereka justru mereduksi filsafat ke ilmu empiris kan. Mereka mau menggantikan intuisi yang sifatnya a priori itu dengan penalaran yang sepenuhnya itu a posteriori. Jadi karena itu kan sebenarnya bersumber dari kritik Quine atas distingsi a priori dan a posteriori di kritiknya terhadap Carnap di Two Dogmas of Empiricism itu, kritik atas analitik dan sintetik itu. Karena kalau kita baca Two Dogmas kan sebetulnya dia mereduksi semua proposisi analitik ke proposisi sintetik sebetulnya. Di bagian itu dia juga bilang bahwa segala macam pernyataan itu bisa direvisi, bahkan pernyataan tentang
all bachelors are unmarried men tadi itu. Jadi yang si lajang yang tidak menikah itu, kalau kita mengubah pengandaian tertentu tentang dunia. Nah, pengandaian tertentu tentang dunia ini kerjaan ontologi dalam kaitannya dengan sains gitu. Jadi akhirnya semuanya bisa direvisi. Nggak ada satupun yang tetap tinggal jadi sesuatu yang tak tergoyahkan gitu. Jadi betul-betul habis semua itu tradisi a priori. Sedangkan kalau Carnap kan masih percaya pada tradisi Frege Russell kan. Ada distingsi antara a priori, a posteriori. Masih ada ruang bagi intuisi a priori itu. Nah di Quine kan habis semua itu. Nah dan sejak itu juga di murid-muridnya, apalagi di para penerusnya di experimental philosophers itu kayaknya udah hancur semua. Itu udah nggak ada lagi pembicaraan tentang misalnya tentang metode filsafat yang menggunakan thought eksperimen, terus kayak gitu-gitu tuh udah langsung dikesampingkan gitu. Jadi itu sih tambahan aja. Oke, menarik. Ini berarti berkaitan dengan masalah periodisitas dan posterioritas, terutama ketika berkaitan masalah pengetahuan periodisitas itu tidak dapat diakses secara murni, sehingga pada akhirnya dia bisa sejauh dia bisa ditransformasi ke dalam pengetahuan a posteriori, maka seluruh pengetahuan tersebut hanya dapat dipahami secara a posteriori. Bagaimana ada tanggapan mengenai klaim tersebut? Saya sih nggak ada objeksi sama pendapatnya Mas Martin ya. Saya sangat menyetujui itu bahwa justru Quine yang merusak landscape dari ontologi. Carnap sendiri malah mengubah landscape tersebut. Saya melihat malah kontribusinya Carnap mungkin bisa dikoreksi lagi, tapi kontribusinya Carnap ini di Carnap awal itu secara signifikan malah lebih menjelaskan bahwa problem metafisika, klaim-klaim metafisika itu tuh semuanya tuh hanya kesulitan bahasa karena tidak dapat divalidasinya. Makanya dia menciptakan bentuk kerangka linguistik. Dan di situ saya malah lihat karena lebih radikal, mungkin lebih radikal dan lebih itu mengubahnya malah di zaman di saat-saat awalnya. Di saat setelahnya di Carnapnya sendiri itu dia notion of intensional, notion of modal itu kan juga akhirnya berkembang ya. Dan di situ dia kayak agak mengalami revisi terhadap pandangannya sendiri bahwa tidak selalu masalah empirikal, tidak selalu klaim-klaim tersebut tuh tidak selalu klaim-klaim metafisika ontologis itu tidak selalu yang secara logis bisa dibenarkan atau yang secara empiris bisa berkoresponden. Tapi dia melihat notion of necessity, notion notion modal di sana yang akhirnya malah memunculkan problem baru malah menurut saya, karena gagasan keniscayaan necessary itu sekarang juga jadi perdebatan yang tak ada habisnya, Mas. Kalau saya lihat malah harusnya kan awalnya mungkin maksudnya Carnap di sini gagasan modal, gagasan keniscayaan itu untuk menjelaskan pragmatismenya kan, pragmatisme dari satu klaim. Nah, tapi karena sekarang akhirnya dibawa ke sana dan munculnya Kripke juga dalam hal ini itu sangat mempersulit, malah saya kayak kehilangan semangat tradisi analitik, jadi kayak kehilangan semangatnya untuk memperjelas klaim-klaim filsafat, malah akhirnya ribet lagi. Saya sih melihatnya seperti itu, Mas. Jadi ya seperti itu. Oke. Thank you. Karena dua-duanya sepakat harus ada oposisi nih ya. Gimana di sini ada yang mau jadi oposisi, ada yang mau ngebantah? Katanya Taufik mau nanya nih. Kalau enggak aku aja deh. Tapi kalau misalnya jatuhinnya ke analisisnya, karena dia kan tetap melakukan penekanan analitisitas sendiri tuh dalam tendensi konseptual ya. Kayak misalnya bachelor is unmarried, berarti lajang yang tidak menikah itu kayak aku melihatnya tetap di dalam analisis
bertendensi bahwa kita harus memahami adalah konsep kelajangan atau konsep ketidakmenikahan. Ini pembacaanku. Lantas bagaimana misalnya kita bisa memahami keniscayaan dari analitisitas itu sendiri? Kalau misalnya kita pakai analisis Carnapian, terutama terhadap analitisitas itu sendiri, tentang keniscayaan dari tadi kebenaran analitis bahwa bachelor is unmarried, bahwa lajang itu adalah orang yang tidak menikah. Gimana, Sos? Oh, iya sih, itu memang akhirnya digunakan juga untuk menjelaskan kritiknya Kwan juga tetap ada benarnya ya, masalah analitik itu sebagai sinonimi ya, sebagai kesama sinonim dari kata-kata, hanya melingkar, jadi hanya kembali ke sana. Jadi kadang saya malah melihat justru dengan terburu-buru mengadakan gagasan dari aku gak sepakat dengan pembacaan kamu terhadap Quine, karena pertama yang masalah sinonim itu sebagai sebagai analisis mengenai untuk analitis dan sintetis itu ketika sejauh kita bisa mempreservasi subjek. Misalnya jika bachelor is unmarried, terus aku ubah ke kalimat lain yang setara, bachelor is is a single person, karena sejauh dia mampu mempreservasi subjek, itu aku bisa menyatakan dia itu sinonim. Justru kan masalahnya kan berkaitan dengan indeterminasi translasi, berkaitan sejauh penerjemahan itu sendiri, kita tahu bahwa di dalam satu penerjemahan tertentu membuat satu konten pikiran yang sama, itu kan yang jadi masalah. Bisa nggak sih kita misalnya tetap memahami sinonim atas penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, adanya satu detik, kita tahu bagaimana kita bisa memahami dulu determinasi, dia bisa, kita tahu adanya preservasi subjek tertentu, dia mempreservasi, kita tahu dia mempreservasi satu konseptual yang sama, yaitu konsep bachelor, konsep kelajangan yang dipreservasi. Maka distingsi antara analitis dan sintetis sendiri itu kan jadi nggak jadi berarti gitu. Yang dipermasalahannya kan itu. Gimana, Sas? Jadi maksudnya gimana tuh? Saya gak ada objeksi dengan pendapatnya Mas Ino, maksudnya. Nah, dengan kata lain, kalau gitu bagaimana aku bisa menjamin keniscayaan dari analitisitas? Kan kalau aku terjemahkan dia mempreservasi subjek, tapi variasi semantiknya berbeda. Tapi bagaimana aku bisa menjamin keniscayaannya bahwa lajang itu adalah orang yang tidak menikah? Yang dipermasalahin itu kan penjaminan bahwa bagaimana menjadi suatu hal yang niscaya bahwa lajang itu adalah orang yang tidak menikah. Gimana yang jadi permasalahan kan di modalitinya. Kalau kita penekanan terhadap konsep sejauh dia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan dia tetap mempreservasi subjek yang sama, pada akhirnya jadi nggak berarti keniscayaan penyataan analitis gitu loh. Iya benar Mas Ino. Saya yang saya tekankan itu keterburu-buruan menggunakan gagasan keniscayaan itu untuk akhirnya malah untuk mengadakan satu tas menjadi pertanyaan eksistensi, bukan masalah preservasi akhirnya. Itu yang saya kritik. Tapi untuk masalah preservasi nilai kebenaran, preservasi entitas tersebut, bukan mengadakan entitas yang baru, itu saya setuju di sana. Ya mungkin kira-kira seperti itu Mas Ino. Apalagi ya, terus yang bermasalah lagi ketika kita penekanannya terhadap konsep, tapi memang benar gak sih kalau misalnya kita membicarakan jika bachelor is unmarried dan lajang adalah orang yang tidak menikah, kita coba melakukan ini sebagai analisis metafisik ya. Apa benar nggak sih itu sebagai suatu analisis bisa kita pahami sebagai satu dalam kerangka konseptual, sebagai suatu konsep kelajangan dan konsep ketidakmenikahan, atau dia harus bisa dipahami bahwa emang sebenarnya pernyataan itu tuh sedang tidak membicarakan masalah konsep tapi membicarakan masalah
justru orang yang memahami bahasa Inggris misalnya itu kan analytic in language dalam bahasa Inggris gitu kan. Bachelor's merit is analytically true in English gitu. Semua orang yang mengerti bahasa itu just tahu kalau itu kebenaran yang obvious, itu kebenaran yang analitis. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu, konsepsi itu secara metafisik, tapi bukan di dalam satu kerangka, bukan hanya di dalam satu kerangka konsep dalam arti kayak konsep kelajangan, bukan hanya sekedar di dalam konsep ketidakmenikahan, dan kita tetap bisa menjamin keniscayaan dari itu. Menurut kamu gimana, Sus? Iya, ini kita kan pernah ngobrolin ini ya tentang apa bedanya waktu itu brotherhood dengan selibasi ya. Apa bedanya? Apa yang membedakan hal itu dan sampai tahap apa seseorang bisa disebut selibasi dan sampai tahap apa orang bisa disebut bachelorhood. Nah itu saya masih belum tahu jawabannya ngomong-ngomong. Tapi saya melihat itu perdebatan yang sangat menarik. Bagaimana ada kalau dalam itu sorry test ya, ada problem sorry test, ada meter, ada batas tertentu untuk menjadikan sesuatu itu sebagai yang sebelumnya dan merubah setelahnya. Dan batas itu sampai sekarang, kalau menurut siapa namanya, Stuart Shapiro ya, saya lupa. Ya itu, ya Stuart Shapiro bukan sih? Ibunya itu, ini menjelasin masalah fakeness. Mungkin ini Mas Fitriadi bisa kekaburan. Mas Fitriadi mungkin bisa menjelaskannya lebih detail. Jadi itu problem dari logika yang sampai saat ini masih belum diselesaikan, dan untuk suatu konsep butuh analisis yang novel sih Mas, analisis yang baru. Itu pertanyaan sangat menarik Mas, saya setuju. Apakah lantas harus diletakkan ke third kondisional atau gimana? Atau Martin mau menanggapi problem ini? Silakan Kak. Aku nanggapin dikit. Kalau nggak salah ini nih sebenarnya sudah dipecahkan oleh Carnap sendiri di buku akhirnya dia periode kedua ya, Carnap tua itu di Meaning and Necessity. Karena setauku di sana itu dia memperkenalkan konsep intensi yang baru. Jadi kita berdebat tentang analyticity dan syntheticity itu sebetulnya kan perbedaan antara intensi dan ekstensi kan. Jadi problem kenapa pernyataan analitik itu bermasalah tadi yang disampaikan Inu itu yang soal lajang pria yang tidak menikah misalnya seperti itu tuh, kenapa itu menjadi bermasalah itu kan seringkali karena kesenjangan antara intensi dan ekstensi itu kan. Jadi di dalam konteks pernyataan analitik intensi dan ekstensi itu sepertinya selalu sama gitu. Nah cuma problemnya adalah ketika siapa yang bisa menjamin itu, jadi kayak keniscayaan dari pernyataan itu kan yang dipertanyakan tadi. Nah di dalam Meaning and Necessity itu dia memperkenalkan konsep intensi yang diperluas gitu. Jadi intensi itu bukan hanya makna dari satu term gitu ya versus rujukannya, ekstensinya, tetapi yang dia maksud dengan intensi itu kemudian dia ubah lagi menjadi sesuatu itu demikian, makna itu dia artikan sebagai sesuatu yang demikian halnya di seluruh dunia yang mungkin. Jadi dia masukin modality di dalam diskusi tentang intensi. Jadi menurut dia untuk bisa menjamin keniscayaan dari suatu proposisi analitik, proposisi itu harus bisa diasumsikan benar di seluruh dunia yang mungkin. Kalau dia bisa diasumsikan benar di seluruh dunia yang mungkin dan tidak ada kontradiksi di situ, maka pernyataan itu analitik. Kalau enggak, maka dia bukan pernyataan analitik. Jadi kayak gitu. Jadi dia itu meresolve problem antara keanalitikan itu dengan cara memasukkannya ke dalam satu diskusi tentang modality yang kemudian itu di follow up oleh orang-orang tahun 80-an nanti sepeninggal Quine ya. Quine kan menyerang habis itu pendekatannya karena periode akhir. Tapi di tahun 80-an kalau teman-teman baca David Chalmers, terus yang jadi bagian dari disertasi saya itu two-dimensional semantics, semantik matra 2 itu membahas tentang itu. Jadi bagaimana setelah Kripke itu keniscayaan itu bisa dijustifikasi pada lingkup yang lebih luas gitu. Keniscayaan jadi ada tadi kalau Kripke kan bicara tentang keniscayaan yang sifatnya a posteriori dan seterusnya itu. Nah kalau Chalmers dan kawan-kawan dari two-dimensional semantics ini mengembangkan lebih jauh untuk bicara tentang dunia-dunia mungkin yang jadi ada intensi primer dan intensi sekunder, ada ekstensi primer dan sekunder kayak gitu. Jadi dipilah seperti itu sehingga kita itu bisa melihat sebetulnya klaim keniscayaan itu berlaku di dunia yang mana saja. Jadi ketika kita bicara tentang keniscayaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang hitam putih. Dia adalah
a matter of degree gitu. Jadi ada gradasi halus antara sesuatu itu niscaya dan tidak niscaya, tergantung pada dunia yang mana yang kita jadikan frame of reference gitu. Kalau kita ada di satu dunia yang dimana air itu bukan H2O, andaikan ada dunia seperti itu menyalahi asumsinya Kripke dan Putnam misalnya, maka air adalah H2O itu tidak niscaya, karena di dunia ini air bukan H2O gitu. Jadi keleluasan untuk mengubah frame of reference sesuai dengan dunia-dunia yang mungkin itu yang memungkinkan adanya pembelahan antara intensi primer dan sekunder itu, dan itu yang disebut sebagai semantik matra dua itu, semantik dua dimensi. Dan itu canggih banget, lagi rame banget sekarang itu diperdebatkan. Nah, kayaknya pertanyaan dari Ino itu justru bisa kita perdalam lewat ke diskusi ke situ sih, tapi mungkin ini terlalu melebar nanti ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Ya sebenarnya saya juga salah satu orang yang nolak tuh dimensional semantik ya. Tapi gimana Sas? Kamu ada tanggapan nggak? Terutama kan Kripke sendiri justru sebenarnya tidak mempertimbangkan argumen dari two dimensional semantik, karena justru two dimensional semantik justru kayak mengembalikan deskriptivis gitu. Gimana Sas? Ya, itu saya juga nggak setuju ya. Tapi mungkin saya nggak punya argumen yang cukup kuat karena masih dalam masih proses membaca. Jadi yang Kripke lakukan untuk menjawab distingsi analitik sintetik yang dipertanyakan oleh Quine itu kan bahwa tadi seperti contoh Putnam itu yang air itu adalah H2O, itu adanya klaim analitik a priori. Jadi sinonimi ini yang selama ini selalu diasumsikan sebagai sinonimi itu selalu analitik a priori, bukan analitik a posteriori. Dalam penemuan ilmiah sekarang yaitu air itu adalah H2O, itu adanya analitik a posteriori, bahwa itu kita lakukan dulu, kita mengetahui bahwa air itu H2O. Definisi analitik bahwa itu bisa sama di seluruh dunia kemungkinan dalam possible world framework ini. Tapi untuk masalah 2D semantik ini, saya melihat malah justru itu kembali ke setidaknya dalam problem nama ya, proper name Kripke di sini, identity name and identity, itu malah menjatuhkan kembali mungkin Mas bisa mengkritik, malah menjatuhkan kembali ke permasalahan yang Quine angkat, masalah adanya kesulitan menjelaskan pernyataan Dere dan Dedicto, jelaskan bahwa itu apakah itu dalam pikiran kita ataukah itu sudah mempunyai reference di sana ditunjuk langsung di luar, melemahkan notion of rigidity yang dibangun oleh Kripke, yang saya belum punya argumen lebih lanjut untuk menjelaskannya, tapi saya menolak untuk dilemahkan seperti itu. Butuh dikuatkan, dan satu-satunya cara untuk kejatuhan identitas menjadi Dere atau Dedicto itu dengan dikuatkannya dan menjadikan nama sebagai designata dan designatum di saat bersamaan. Tapi itu sekali lagi melebar juga Mas, jadi ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Sosi atas jawabannya. Terus di sini ada pertanyaan dari Mas Diar. Jika tadi Kak Sosi tidak setuju dengan interpretasi Huprice, lantas apakah metafisika masih menjadi hantu? Yang kedua, apakah jika karena bangun, ia tetap kaget dan menyalahkan Quine? Begitu. Silakan, Mas Sosi. Oke. Aduh, apa ya? Saya nggak setuju pembacaan Huprice terhadap perdebatan ini, bukan masalah bahwa metafisika itu telah mati. Fisika juga sebenarnya tidak mati, tapi diubah landscape-nya oleh Carnap. Jadi tidak setujunya saya pertama masalah mematikan, membangunkan atau menyelamatkan. Nyatanya malah terbalik menurut saya, bahwa Quine sendiri yang malah menghancurkannya. Intensi sengaja atau tidak saya kurang tahu, tapi dia malah menghancurkan metafisika. Carnapnya sendiri malah yang mengubah landscape dan memberikan nafas baru bagi metafisika. Lalu apakah Carnap kalau bangun hari ini apakah kaget dan bakal nyala? Itu pasti ya.
pasti nyalahin Queen menurut saya. Tapi apa? Kaget dengan perkembangan metafisika, kaget positif menurut saya Mas, karena perkembangan perdebatan analitik kan juga sangat menarik. Nah, bagaimana menjelaskan identitas, bagaimana menjelaskan keniscayaan dalam identitas itu sendiri, dalam nama, itu menurut saya malah justru mungkin karena bakal mengagum perkembangan saat ini. Ya, terima kasih. Gimana? Apa ada pertanyaan tanggapan lagi? Tadi Taufik katanya mau bertanya ya. Silakan Fik, mau langsung open mic atau nulis pertanyaannya? Silakan Fik. Oke, terima kasih Inung. Ini ya, aku udah pernah bahas salah satu artikelnya si Carnap yang juga disinggung oleh Sosi di sini, yang judulnya Semantic Empiricism, Semantic and Ontology. Tapi aku agak kesusahan ketika ngomong masalah semantiknya gitu ya. Dalam soal metafisika tadi saya sepakat dengan Martin ya, bahwa karena ini kan kalau yang empiricism, semantic and ontology ini kan kayaknya karena agak akhir ya, karena udah agak tua gitu. Makanya kalau kita baca di bagian penutupnya sangat bijak sekali gimana Carnap menyikapi metafisika. Carnap melihat dia berangkatnya mengapa ini dia berangkat dari entitas abstrak yang menurutnya itu indispensable ya di dalam sains itu, kayak entitas matematis, entitas abstrak, entitas teoritik itu satu yang indispensable. Tapi di dalam penggunaan kerangka bahasa yang tersedia itu sulit diverifikasi gitu loh, sulit diverifikasi. Makanya dia kemudian sebelum kita mengajukan pertanyaan tentang eksistensi entitas abstrak, kita seharusnya membuat kerangka bahasa yang memadai, yang cocok untuk mempertanyakan hal itu. Nah, yang saya nggak paham itu kira-kira kerangka bahasa semacam apa yang bisa di persoalan entitas abstrak, entitas matematis, dan di artikel itu kayaknya karena ngasih satu model satu acuan ya, gimana membangun satu kerangka bahasa yang baru dengan dia nyebutin mengubah variabel dan konstantanya. Nah itu yang saya nggak begitu paham. Oke, terima kasih Vic. Sosi bisa langsung dijawab. Berarti berkaitan dengan mengenai pertanyaan eksternal ya. Kira-kira bahasa seperti apa sih yang mampu mengakomodasi tadi, terutama terkait perdebatan mengenai eksistensi entitas matematis ataupun objek-objek abstrak atau universalia. Gimana Sos? Mau menanggapi? Bukannya itu secara eksplisit, karena saya lupa mungkin di artikel itu atau bukan ya. Karena secara eksplisit menyatakan bahwa butuhnya bahasa ya dalam menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi ya, kerangka bahasa baru yang diformalisasikan via, kalau di zaman sekarang disebut first order logic, entitas-entitas matematis. Seingat saya sih seperti itu sih karena menjelaskannya. Nah, yaitu nanti kira-kira bentuknya seperti apa sih kerangka bahasa baru yang memungkinkan kita ngomong masalah-masalah hal abstrak itu? Ya kayak yang seperti kayak logika saat ini Mas. Kayak logika seperti saat ini saya rasa. Saya juga bukan karena harus tanya dengan ekspektasi dong gimana tuh logika sekarang tuh kayak gimana, terus bagaimana itu mampu mengakomodasi, apakah dengan proses sintaksis kah, dengan pengenalan entitas bahasa baru, atau misalnya dengan gimana, jelasin dong Sos, apa dia mengenalkan aturan-prosedur baru agar prinsip penalarannya bisa diekspansi, gimana Sos, jelasin. Gimana ya saya ngejelasinnya ya? Bentar saya nyari kata-kata yang padan. Jadi itu selalu proposisi yang berbentuk memiliki subjek, predikat,
dengan hukum klasikal logik yang ada ini, non kontradiksi, excluded middle, dan apa satu lagi saya lupa, ada 3, ya saya lupa. Jadi intinya tuh bagaimana subjek itu tuh bisa itu mempunyai hubungan yang jelas dan mempunyai kebenaran yang terletak pada proposisi yang diajukan. Benaran. Kalau kayak gitu otomatis dia berkomitmen, Pak. Ya. Tapi kalau kayak gitu otomatis dia berkomitmen pada ini dong, classical logic dong. Sedangkan kan dibilangnya dia memegang principle of tolerance, di mana dia membuka selebar-lebarnya bahasa. Gimana tuh? Kan kontradiksi dong kalau kamu jawabnya kayak gitu. Karena serta-merta dia jadinya berkomitmen pada satu bahasa. Sedangkan kan dia language pluralis tadi di presentasi kamu. Ya. Gimana tuh, Sos? Itu kontradiksi, Sos. Pluralis bahasa kan dia. Kan dia memegang principle of tolerance. Di kalimat terakhirnya dia kan juga tuh. Coba dijelaskan. Nih, apa? Coba kamu jelaskan. Pluralisme di sini bukannya dalam bentuk rangka, bukan sebagai pluralisme linguistik, bahwa dia nggak berkomitmen pada satu bahasa tertentu, bahwa bukan hanya ada satu bahasa tertentu yang mengakomodasi bagaimana kita mampu. Ya bukan. Jadi bukan hanya berkomitmen pada satu bahasa, jadi berbagai macam bahasa. Dia membebaskan penggunaan berbagai macam bahasa ilmiah dengan bebas. Yang dibuka dan itu ukurannya kan, itu sejauh dia berguna. Iya, dan ukurannya itu kan kebergunaan. Yang dipegang itu kan kayak gitu di MP semantik dan ontologi. Gimana? Sesuatu kontradiksi loh. Atau Bung Martin mau menanggapi? Coba, saya masih kurang paham. Kalau itu dianggap kontradiksi, cuma saya masih merasa bentuk formalis. Dia megang prinsip of tolerance. Formalis. Tapi saya moderator bukan, masa saya yang jelasin. Coba. Kak Martin gimana? Ya silakan. Kak Martin gimana, Mumpi? Kira-kira apa gimana? Ya, berkaitan dengan pertanyaan kira-kira ekspansi bahasa semacam apa sih yang mampu mengakomodasi universalia atau entitas matematis tertentu? Kan akhirnya dia memegang prinsip of tolerance kan. Jadi sekalipun bahasa itu punya keterbatasan, kita bisa mengekspansi bahasa, kita bisa memperbaiki bahasa dengan membuka analisis, membuka bahasa sebebas-bebasnya gitu. Kan salah satunya penekanannya di situ, penekanan pragmatis. Ya, kalau karena kayaknya malah ini sih. Jadi aku nulis itu, tapi belum aku terbitin bahwa Carnap itu toleransinya nanggung gitu. Jadi apa ya? Jadi dia toleran sejauh semuanya bisa direduksi ke sintaksis kan. Periode awal dia ketika merumuskan Aufbau itu kan sudah bunyi-bunyi tentang toleransi sudah muncul itu di Logical Structure of the World. Dia udah menggadang-gadang gagasan bahwa dalam logika tidak ada moral segala macam soal konvensi dan seterusnya. Semua orang bebas menggunakan bahasanya asal disebut aturan pakai bahasanya seperti apa. Itu kan pandangan principle of tolerance yang dia kan itu. Tapi ada semacam klausul yang tidak dinyatakan oleh dia di bagian itu adalah bahwa ya segala sesuatunya harus bisa direduksi ke sintaks. Jadi semua persoalan logika itu sejauh masalah grammar bahasa, maka dia bisa diselesaikan diparafrasekan lah menjadi satu rumusan yang ekuivalen satu sama lain gitu. Tapi nggak semuanya bisa digitukan, nggak semuanya bisa digitukan. Jadi kayak banyak masalah-masalah dari segi yang sifatnya melibatkan modality gitu. Bahkan karena akhir pun kan juga akhirnya dia nggak, menurut saya dia sendiri di periode akhirnya nggak kelar itu project. Jadi dia cuma bisa mengadopsi principle of tolerance sejauh dia menganut pansintaktisisme yang sudah dia tinggalkan di periode akhir. Itulah kenapa karena Quine marah-marah kan di postscriptnya untuk dogmas itu dia merasa ditinggalkan karena gurunya dia itu Carnap, tapi Carnapnya malah melarikan diri dari front ekstensionalis, verifikasionis, empirisis itu. Tinggal dia sendiri yang meneruskan proyek itu kan. Carnapnya kan sudah bereksplorasi ke modal logik gara-gara Tarski dan Lewis kan. Bukan David Lewis tapi yang C.S. Lewis itu. Nah jadi kayaknya justru itu satu tantangan yang nggak kelar oleh Carnap sendiri. Jadi bagaimana memparafrase itu. Jadi yang ada kan di dalam bentuk di waktu di eranya Aufbau kan dia menerjemahkan semua pernyataan menjadi pernyataan formal kan, dari yang pernyataan material ke jadi
formal, jadi dari material mode of speech diubah menjadi formal mode of speech. Jadi dirumuskan ulang sebagai pernyataan berkuantor dan seterusnya yang tadi dibilang Sosi kan. Tapi ketika masuk ke masalah-masalah intensi yang rumit karena melibatkan dunia yang bukan hanya dunia aktual, yang nggak ada kriteria verifikasinya dan seterusnya, itu dia mulai nggak bisa jawab. Kalau menurutku sampai akhir dia nggak kelar itu dengan pertanyaan itu. Makanya problem kayak disposisi yang tadi dibilang Diar itu nggak terjawab dalam kerangka Carnap, karena itu problemnya sebenarnya sama akarnya. Masalah intensi, ekstensi, keniscayaan, akses ke dunia mungkin, dan disposisi dalam filsafat ilmu itu sebenarnya satu root, satu akar gitu. Kalau kita bisa memecahkan akar itu, kelar semua itu persoalan. Mulai dari disposisi sampai segala macam itu. Makanya yang masih diublek-ublek dicari kan sebenarnya itu. Bagaimana kita bisa menangani segalanya secara terpadu gitu. Yang mungkin salah satu solusinya yang kayaknya memberikan jalan terang sekarang ini adalah logika universalnya Bessio dan kawan-kawan itu. Mungkin dari situ kita bisa memparafrase ulang semua masalah filsafat sebagai masalah yang satu jenis, sehingga penyelesaiannya bisa satu jenis. Nah itu yang lagi saya riset tapi belum ketemu juga jawabannya sih. Itu dari saya sih. Menarik ya. Apalagi kalau kita bisa mempertimbangkan kalau sebenarnya tujuan logika universal sendiri itu bukan hanya sekedar mampu membangun teori yang mampu mengakomodasi realitas logika ya, tapi juga membandingkan setiap masing-masing logika dan menunjukkan apa yang masih yang fundamental dari masing-masing logika, prinsip-prinsip yang fundamental dari masing-masing logika yang plural. Gimana tuh Sas mau menanggapi ternyata proyek karena yang selama ini penekanannya terhadap sintaks berarti dengan ekspansi bahasa itu tidak cukup mumpuni. Saya mau nanya dong ke Mas Martin. Jadi menurut Mas Martin atau setidaknya Mas Martin menyetujui ya proyek Carnap yang ini nggak memformalisasi sintaksis, menyeragamkan kerangka, menyeragamkan pernyataan dalam satu kerangka yang sama? Apakah Mas Martin menyetujui hal itu? Kalau menurut saya yang diseragam, istilahnya bukan penyeragaman, tapi penyatuan ya. Penyatuannya itu membuat jadi terpadunya itu bukan hanya di sintaksis, tapi semantiknya juga. Nah justru itu tantangannya. Kalau kita masih di sintaksnya, oke, itu bisa diseragamkan. Semuanya hanyalah pilihan cara berbahasa kan. Ada satu orang pakai bahasa Inggris, ada satu orang pakai bahasa Perancis, tapi toh ada kamus konkordansinya bisa diketemukan kan. Nah tapi kan dalam logika nggak demikian. Misalnya kalau kayak intuisionis dengan dialeteis itu benar-benar berbedanya benar-benar lebih parah daripada perbedaan antara klasik dan intuisionis kan, karena di antara intuisionis dan dialeteis kan yang dihilangkan tuh, jadi kalau yang satu benar yang itu pasti salah gitu. Nah sementara kalau di yang klasik dan intensional yang ini logika yang tadi itu intuisionis itu, yang klasik itu hanyalah bentuk tertentu dari logika intuisionis yang ditambahkan hukum jalan ketiga itu kan. Jadi sifatnya tuh parthood relation sebetulnya antara intuisionis dengan klasik gitu. Tapi antara klasik dan dialeteis itu bukan parthood. Yang satu bukan bagian, bukan proper subset dari yang lain gitu. Sementara kalau klasik dan si intuisionis itu subset dari logika klasik gitu. Jadi bisa bisa dideretkan lah seperti itu. Sedangkan kalau yang intuisionis dan dialeteis itu nggak bisa gitu. Karena yang satu bilang tidak ada jalan ketiga, tapi yang jalan ketiganya hanyalah P dan non P sekaligus. Yang satu bilang ada sesuatu yang bukan P dan bukan non P gitu. Jadi itu nggak bisa didamaikan seperti itu. Nah, oleh karena itu cara mendamaikannya nggak bisa menyelesaikan dengan level sintaksis, harus masuk ke semantiknya. Jadi harus membangun satu pendekatan terpadu untuk seluruh bahasa logika itu, bukan hanya bahasa ya, tapi maknanya juga, semantiknya. Artinya kita harus ngomongin tentang hubungan antar dunia mungkin logik yang ada di antara logika itu. Nah, itu menjadi dasar bagi pemecahan masalah sains terpadunya Carnap, karena Carnap kan nggak bisa mewujudkan sains terpadu kalau dia belum bisa menjelaskan disposisi sebetulnya kan. Sementara struktur alam ini kan bisa dilihat sebagai struktur hierarki disposisi kan, disposisi yang elementer menjustifikasi disposisi yang lebih tinggi dan seterusnya. Tapi itu kan berantakan gara-gara ada emergence dan seterusnya. Nah itu hanya bisa dipecahkan kalau logikanya cukup toleran, benar-benar toleran, bukan hanya toleran sebagai figure of speech kayak Carnap ya. Benar-benar bisa memungkinkan kita bicara tentang jin, hantu, setan, segala macam itu dalam satu lingkup yang sama seperti kita bicara tentang objek matematis gitu. Nah, oleh karena itu logikanya harus
digedein dulu, dibuat jadi satu terpadu. Jadi yang kita butuhkan untuk sains terpadu adalah logika yang terpadu. Itu yang menjadi teka-tekinya justru di situ tuh, gimana caranya bikin satu pendekatan sintaksis dan semantik terpadu untuk semua logika apapun itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan, kayak gitulah tayangannya. Menarik ya. Tapi justru di sini saya penasaran sebenarnya apa sih prospek dari membangun teori universal yang mampu mengakomodasi kepluralan, karena kita seperti bisa kita lihat sekarang kan justru kayak pluralisme di sains itu udah jadi satu hal yang kayak common sense gitu, atau misalnya pluralisme di logika, logisisme plural itu juga dianggap sebagai satu hal yang common sense gitu, makin umum. Terus lantas kenapa sih itu menjadi satu hal yang penting, misalnya membangun teori yang universal semacam itu? Logika Martin sendiri gimana ya di dalam logika? Oh, jangan jangan jadi ke saya, ke sosial apa. Kalau saya mah cuma baru riset soal itu, jadi kebetulan aja karena riset disertasinya soal itu, jadi membicarakan soal itu. Tapi sebenarnya masih banyak yang jadi tantangan di situ karena kita nggak bisa menyelesaikannya di ranah logika, kita harus simultan gitu. Karena apa yang kita selesaikan itu efeknya kemana-mana. Jadi kita misalnya masalah tadi semantik, terus masalah kayak filsafat ilmu tadi, sains terpadu dan semuanya itu saling terimplikasi satu sama lain. Jadi makanya pemecahannya itu harus bisa ngelihat dengan kita zoom out dulu duduk perkaranya gitu. Kita ngelihat bahkan mempertanyakan apa itu filsafat gitu, misalnya membahas tentang metode apa sih sebenarnya yang khas dalam filsafat, karena perdebatan tentang itu kan banyak kan, metode intuisi a priori ataukah metode yang sifatnya eksperimen empiris dan seterusnya kayak gitu. Jadi karena itu satu klaster konsep yang sudah kacau, jadi kayak klaster fuck gitulah. Nah itu harus diberesin dengan cara yang terpadu juga, harus bareng-bareng semuanya dari segala segi itu harus dideketin bareng gitu, nggak bisa dipecahkan di satu lini gitu. Karena aku melihat tuh banyak problem seperti itu, kayak di disposisi itu. Dulu saya sempat nulis lama soal itu disposisi, tapi nyatanya juga nggak kelar-kelar pemecahannya karena ternyata akarnya bukan di situ gitu. Akarnya harus di-trace balik ke logikanya gitu. Kalau kita beresin logikanya mungkin itu bisa beres gitu, disposisinya. Kalau enggak ntar muter-muter aja ke Jae-Kwon Kim dan soal penyebaban menurun dan seterusnya. Jadi banyak aspek yang harus didekati justru dengan ngelihat yang seolah nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Itu sih. Tapi kalau jawaban langsung terhadap pertanyaan tadi aku nggak punya sih sekarang ini. Oke, makasih ya Martin. Sosi sendiri gimana? Apakah kamu sepakat dengan posisinya Carnap sendiri, terutama di dalam empirisisme semantik dan ontologi, terutama terkaitan dengan prinsip of tolerance ataupun dengan sistem logika yang plural dan sebagainya? Gimana Sos? Ya saya lebih setuju pendapatnya Mas Martin bahwa gap antara sintaksis dan semantik ini yang jadi problem sebenarnya dalam menjelaskan kausalitas atau penyatuan dalam hal ini ilmu makna dan hukum logika yang ada. Ya seperti itu sih. Sisanya kritik saya terhadap Carnap berjalan seiringan dengan kritik terhadap Carnap. Ya seperti itu. Mungkin dari sini gimana kritiknya terhadap Carnap? Mungkin lain kesempatan aja karena cukup panjang. Kalau ada lagi Mas Martin juga ingin ikut serta nanti perdebatan bagaimana semantik, identitas dan modalitas di dalam perdebatan kontemporer, saya menganjurkan adanya seri diskusi itu sih. Boleh nih ya, kayaknya bisa kita lanjut lagi ini diskusi mengenai semantik ini. Tapi kita juga harus nerusin sesi tanggung jawab. Gimana yang lain mau ada pertanyaan? Silahkan. Bisa ini ya, kolaps atau barangkali Mas Martin mau kita siap kok nyiapin tempat buat kalau misalnya mau isi kuliah atau ya nanti mungkin nanti ini kali ya disertasi dulu, nanti kalau udah mungkin kapan nanti aku kabarin lah, karena ini masih proses di situ sih. Sebenarnya udah bab-babnya udah struktur tentang logika itu bisa sih aku tentang itu, nanti kita ngobrol lagi.
Oke, terima kasih ya Martin. Berhubung kita masih sesi menjawab, gimana? Yang lain apa ada tanggapan atau ada pertanyaan? Halo. Mas Diar. Silakan. Baik. Oke. Baik. Oke. Kebetulan lagi dipakai akun satunya. Oh iya. Ini cuma sebenarnya lebih ke klarifikasi sih. Saya ingin lebih tahu lebih dalam tentang yang Quine tadi. Sebentar, barisnya. Halo, bisa lanjut Mas. Oke. Tadi agak. Yang saya pertanyakan tadi itu kalau misalnya di awal tadi kan kita dibawa oleh solusi kalau Hughes tadi itu lebih melihat bahwa Carnap itu sekarang kan kaget dengan keadaan metafisika sekarang gitu, dan si Hughes tadi itu akhirnya mengatakan Quine itu tidak berhasil karena satu hal, bahwa kita ini masih dalam tanda kutip masih di dalam Carnap sekarang itu. Saya cuma bisa diulang lagi sedikit nggak tipenya argumen utamanya Quine tadi, argumen utamanya Hughes bahwa Quine itu kurang tepat, bahwa sekarang ini kita itu masih dalam Carnap tadi. Itu bisa diulang sedikit nggak argumen utamanya sama premis utamanya? Oke. Gimana Sos, bisa diulang lagi argumentasi utamanya ketika diklaim bahwa justru tadi Quine yang justru argumentasi utamanya Hughes terhadap bahwa sebenarnya justru kita masih di dalam bayang-bayang Carnap. Gimana Sos? Iya, jadi Quine itu jadi Hughes melihat kritiknya Quine itu substansial tidak secara substansial menyasar ke argumennya Carnap bahwa Quine secara tegas menolak gagasan kerangka linguistik Carnap karena mengandaikan distingsi analitik sintetik. Quine memandang semua klaim filsafat selalu mempertanyakan penggunaan bahasa yang bersifat analitik. Tapi Carnap itu sudah mengantisipasi hal itu. Sebelumnya Carnap sudah menjelaskan bahwa klaim filsafat berada pada kerangka linguistik internal, kan harus memiliki nilai kebenaran. Dan bentar, mana yang tadi ya? Nah, Carnap menyadari potensi kesalahan kategoris pada kerangka yang berbeda, namun kesalahan kategoris bukan. Berarti di sini kritik Quine akhirnya masalah analitik sintetik itu terhadap kerangka yang didistingsi oleh Carnap itu sendiri tidak secara ontologis tidak membatalkan pandangan deflasionarisnya Carnap. Quine tetap melihat pertanyaan ontologis setara dengan pertanyaan sains internal. Tapi Quine menyetujui kerangka linguistik pada hipotesis ilmiah yang pandang nilai kebenarannya terikat pada model ilmiah tertentu. Pernyataan ini mengesankan Quine beratan bahwa pertanyaan ontologis setara dengan pertanyaan sains selama berada di dalam kerangka yang memiliki nilai pragmatis. Jadi ujung-ujungnya Hughes melihat Quine itu tuh kan karena tidak kritik dia terhadap analitik sintetik itu ujung-ujungnya kayak tidak mengubah apapun karena sudah mengantisipasi hal itu bahwa ini problemnya terletak di masalah pragmatis, dan Quine menyetujui hal itu, entah itu yang sengaja atau tidak. Jadi seperti itu sih Mas Diar. Ya, gimana Mas Diar, mau memberikan tanggapan balik? Bahwa sebenarnya kritik Quine terhadap Carnap tidak secara substansial menghancurkan seluruh argumentasi Carnap, dan bahkan Carnap sendiri justru sudah mengantisipasi itu. Gimana Kak Skripsi Baik, mau memberikan tanggapan? Oke, makasih.
Tadi karena sebenarnya saya ini sih, saya cuma butuh distingsi yang lebih jelas saja. Saya makasih jawabannya. Karena saya belum baca karena yang sintaktik dan yang lainnya, cuma yang Theory of Science itu. Dan saya juga nggak baca Quine. Cuma ada satu hal yang, karena saya fokus di filsafat ilmu ya, ada salah satu argumen Quine yang sering dikutip itu kalau misalnya pembahasan tentang atom dan segala macam itu sebenarnya cukup sama saat kita ngomongin kayak entitas abstrak di matematika, itu hal yang sama. Karena itu hal yang sama berarti mereka punya satu logis yang tidak ada yang berbeda gitu. Dan tapi saya agak bingung distingsinya. Terus kalau karena yang mana yang mana. Nanti sudah jelas. Oke, makasih. Berarti penekanan indispensability di dalam entitas fiksi dan entitas matematis gitu ya, karena kita tidak bisa mendiferensiasi itu. Iya, benar. Oh, begitu Kak. Iya. Tapi juga sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi kayaknya udah lepas tentang aksen bahasa, atau saya lupa. Kalau nggak salah itu kritiknya Quine terhadap Kant, tapi saya nggak bisa lebih lanjut. Saya kira saya akan menemukan di sini. Tapi tadi kan tidak masuk dalam bahasa situ ya. Mungkin buat next time. Oke, makasih Kak Inu dan Kak Zulfi. Oke, gimana Sos, mau memberikan tanggapan? Enggak, oke lanjut. Ya, terkait dengan nanya dong. Gimana? Silakan Oke, Mas Rizal. Ya, Mas. Saya Banin Diangsuk mulai asli. Sos. Iya, halo, ya. Sos. Iya, halo. Oh. Saya awam soal karena juga Quine. Aku pengen nanya, kalau karena dibawa ke problem social kinds atau entitas-entitas sosial, itu nanti jatuhnya seperti apa ya? Karena ya berhubung saya lagi nulis tesis tentang, pengen tahu aja, karena kalau dibawa ke persoalan entitas sosial itu seperti apa? Makasih, Soji. Langsung ditanggapin aja Sos, gimana? Karena soal entitas sosial. Ini saya mendiver pertanyaan ini kedua orang ini aja ya. Coba mungkin bisa ditanyakan ke Mas Iman yang lebih paham Searle dalam hal ini. Searle ngomong ini juga punya ikatan langsung dengan Quine ya, masalah teoritisnya. Lalu dengan gagasan konseptual engineering, waktu itu saya pernah ngobrol ini dengan Mas Ainu, mungkin Mas Ainu menjelaskan lebih mampu menjelaskan hal itu. Saya sebenarnya sejujurnya bukan karena pian dalam hal ini, jadi mungkin Mas Ainu bisa menjawab. Moderator nggak boleh jawab ya. Ntar aja. Jadi kamu nggak mau nanggapin Sos? Enggak, saya nggak bisa nanggapin. Gimana Mas Iman mau ngejawab soal komitmen terhadap entitas sosial? Halo. Ya, pokoknya itu sih Sos, kan si karena tadi menekankan apa? Ya. Iya. Kalau nggak apresiasi. Ya. Nah, masalahnya kan kalau entitas-entitas sosial kan kerangka objek yang di ini sih katakan. Nah, kalau semisal itu dibawa, itu bagaimana gitu loh? Apakah mungkin atau nggak mungkin sama sekali? Ini saya melihat malah karena menyediakan pintu itu untuk menjelaskan social kind dalam hal ini dengan mengadakan kerangka linguistik yang baru, yang padan untuk menjelaskan hal itu. Dan itu
sekali lagi saya merefer ke Mas Inu dalam hal ini. Itu sepertinya dijelaskan dengan gagasan dia terhadap conceptual engineering. Jadi mungkin Mas Inu bisa menjelaskannya lebih lanjut. Ya udah lanjut ke pertanyaan yang lain, Sos. Ada lanjut pertanyaan yang lain. Silakan apa partisipan lain ada yang mau tanya? Gimana ini Mas Fitriadi, ada pertanyaan? Atau yang lain? Kak Gema? Silakan. Oke, berhubung udah jam 9, kayaknya kita tutup aja sesi NCA pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin minta Kak Sosi untuk memberikan satu closing statement. Silakan Mas Sosi untuk memberikan satu closing statement. Bahwa masih ada hantu yang membayangi metafisika, yaitu hantu Karnapian. Terima kasih atas kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin tayangannya mungkin tayangan daripada ini ya, daripada dari Dian Specter kalau kata Mas Dian. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalau mau ngobrol-ngobrol